Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin kita bisa mulai saja ya. Nanti teman-teman yang lain barangkali ada yang join ya, menyusul gitu ya. Share screen saya udah terlihat belum ya? Belum. Sudah, Pak. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, itu web keempat. Nah, hari ini masih ada yang masuk nih. Web keempat, kalau dilihat dari belajar di sini, sepertinya sudah tidak ada materi ya. Jadi di sini tugas kemarin itu intinya menyempurnakan tulisan gitu ya, sama mengupload bukti pernyataan bahwa tidak plagiasi kalau nggak salah begitu. Jadi kalau dilihat ini kegiatan belajarnya tidak ada materi yang dibahas, sehingga malam ini rencananya saya paling akan membahas ulang mengenai yaitu artikel ya, intinya mah artikel dari mulai perencanaan sama contoh artikel yang yang ditulis gitu ya. Sama paling nanti untuk materi baru saya contohkan hasil Turnitin. Turnitin ini aplikasi untuk mengecek kemiripan ya atau similarity. Kemarin informasinya bahwa di UT adalah maksimal similarity-nya 30%. Nah, ini nanti yang menjadi patokan ya, yang menjadi patokan bahwa teman-teman ketika membuat tulisan similarity maksimalnya ya 30%. Kemudian penggunaan parafrase yang tadi saya kirimkan ke WhatsApp ya, terkait spinner ID, ini juga bisa nanti coba kita gunakan kayak gitu. Sebentar. Oh iya ini ya, 30%. Jadi kemarin kalau saya lihat sudah ada 2 mahasiswa ya yang mengirimkan draft tulisannya. Hanya saja yang satu untuk similarity-nya agak tinggi jadi harus direvisi. Kemudian kalau yang satu tadi baru saya buka ya, similarity-nya sudah kecil, tapi untuk format penulisannya belum format jurnal sepertinya gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika teman-teman itu membuat sebuah artikel
ilmiah ya, artikel jurnal ilmiah itu bayangannya adalah menulis bukan menulis tugas akhir atau menulis skripsi gitu. Kalau tugas akhir mungkin bisa sampai 50 halaman, 60 halaman ya, sampai 100 halaman mungkin. Alias halamannya banyak. Skripsi pun sama. Tapi kalau artikel ilmiah itu halamannya terbatas. Mungkin maksimal sekitar 20 itu juga sudah sangat banyak ya. Ini saya misalkan punya artikel hanya 10 halaman itu pun dengan daftar pustaka. Daftar pustakanya mungkin 2 halaman. Jadi memang ringkas gitu. Ringkas yang ditulis ya poin-poin utamanya, nggak seperti skripsi yang panjang lebar kayak gitu ya. Kemudian terkait dengan format penulisan, sistematika dan sebagainya itu, saya berulang ya dari pertemuannya kemarin juga ya saya sampaikan bahwa ada 2 model. Yang pertama bisa menggunakan panduan yang ada di UT itu. Jadi cara penulisan judul, kemudian penulis, afiliasi, email dan seterusnya itu sesuaikan dengan panduan yang ada di UT. Termasuk jenis huruf, rata kiri kanan dan seterusnya ya. Besar kecilnya itu semuanya harus disesuaikan. Itu versi pertama adalah pakai panduan. Berarti teman-teman ya nggak ada rencana untuk submit ke sebuah jurnal. Tapi kalau teman-teman punya rencana submit ke sebuah jurnal atau mengirimkan ini nanti ya, apa namanya, artikelnya di sebuah jurnal, maka pelajari dulu template jurnal itu atau gaya selingkung jurnal itu. Bagaimana sih sistematikanya, formatnya, penggunaan huruf, ketentuan-ketentuannya itu seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika sudah mengincar satu jurnal, oh saya pengen ke sana nih. Nah, berarti nanti dipelajari, download template-nya, misal ini template-nya ya. Tinggal disesuaikan ininya apa namanya, penulisannya. Namun secara umum ya seperti ini ya, tampilan artikel jurnal itu secara umumnya seperti ini. Walaupun mungkin ada perbedaan, ada yang rata tengah, ada yang rata kiri kayak gini ya. Tapi secara umum seperti ini, ada judul, penulis, identitasnya, afiliasi, biasanya ada email atau korespondensi, abstrak, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia aja. Kemudian ada kata kunci atau keyword-nya. Terus langsung pendahuluan. Pendahuluan ini yang menjadi latar belakang. Pendahuluan, kemudian nanti ada bisa metodologi penelitian, bisa metode penelitian, metode ini disesuaikan dengan apa namanya, ketentuannya ya, sistematika sebuah jurnalnya. Kemudian di metode apa yang dituliskan juga apa namanya ya, ini sebenarnya sudah ada ketentuannya, misalkan pakai metodenya apa, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian nanti ada pengumpulan datanya seperti apa, cara pengumpulan data, informannya siapa, misalkan begitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan gitu ya. Hasil dan pembahasan berarti apa-apa yang menjadi temuan pada saat kita melakukan kajian atau penelitian. Ya disesuaikan dengan tema yang dibahas. Nanti bisa memunculkan alur, model, kayak gitu bisa ya, grafik, dan seterusnya itu bisa. Nanti tinggal diuraikan ininya apa namanya, temuannya, diuraikan seperti ini. Kemudian kalau ada tabel sebagai pendukung ya dibuat tabelnya dan seterusnya. Kalau ada gambar yang mendukung ya, dan nggak terlalu banyak. Kalau misal ada foto yang mendukung itu boleh dicantumkan. Nah, kemudian setelah pembahasan sampai selesai ya, misalkan ini ada bentuk gambar seperti ini, terakhirnya ada penutup atau simpulan atau kesimpulan.
Ini juga disesuaikan untuk penulisan labelnya. Apakah kesimpulan, apakah simpulan, itu disesuaikan aja. Kemudian ada ini ucapan terima kasih juga sama ya. Ini biasanya ada, bisa juga nggak ada. Berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka juga sama ketentuannya. Ketentuan penulisan daftar pustaka itu ada standarnya gitu ya. Misalkan menggunakan Chicago style, ya berarti harus disesuaikan bagaimana cara membuat style Chicago atau APA style, bagaimana cara membuatnya. Nah, kemudian itu secara umum penulisannya seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan tulisan, membuat tulisan ya, misal kita udah ngetik, kemudian kita mengutip tulisan orang lain. Misalkan contoh ini, organisasi dalam mencapai tujuan di dalamnya terdapat struktur organisasi dan seterusnya. Ini adalah punya Sukron et al. Ini ya. Jadi lebih dari 3 orang biasanya seperti itu. Nah, pernyataan ini ada di tulisannya si Sukron dan kawan-kawan ini. Ketika kita mengutip tulisan orang ini, sumbernya dituliskan di sini. Kemudian selain di sini, di daftar pustaka di bawah juga harus dituliskan. Jadi apa yang ditulis dalam daftar pustaka itu wajib ada di pembahasan atau di pendahuluan atau di pembahasannya. Misalkan ini ada Agustina ya. Di daftar pustaka berarti di atasnya ada Agustina. Karena memang kita mengutip gitu ya. Jadi setiap referensi yang kita gunakan harus dituliskan dalam daftar pustaka. Apa yang dikutip, tuliskan sumbernya. Kalau tertulis, ada nggak ya di sini ya? Misalkan tertulis di sini, misal Goni, tapi dicari nggak ada, ya berarti hanya mencantumkan sumber referensinya, tapi kutipannya nggak kelihatan di mana. Jadi ketika kita menggunakan punya Goni ini, ya, berarti harus ada cantuman ininya, apa namanya, kutipannya. Jadi cara penggunaannya seperti itu ya. Selain cara menuliskan kutipan, menuliskan sumber kutipan, menuliskan daftar pustaka. Jadi pasti sumber yang ada di daftar pustaka ini semuanya ada di dalam tulisan kita gitu. Kalau ada yang nggak ada ya berarti dihapus saja gitu, dihapus atau kita lupa menaruhnya ya, menaruh kutipannya. Tinggal kita cari nih, kita menggunakan sumber kutipan itu untuk menulis apa kayak gitu ya. Di mana posisinya. Nah ini hal-hal seperti ini maksudnya biar nggak plagiat. Kalau plagiat kan berarti kita ngambil ya pernyataan orang, entah itu hasil penelitiannya atau pernyataan atau teori atau apapun itu dari sumber yang lain atau orang lain ya atau tulisan yang lain, tapi nggak ditulis sumbernya kayak gitu. Kalau nggak ditulis sumbernya itu dianggapnya kita klaim gitu ya, padahal itu mungkin pernyataan orang lain. Makanya perlu ditulis sumbernya biar nggak plagiat. Selain itu, tadi ya ketika mengutip itu jangan copy paste. Jadi kalau copy paste kan plek gitu ya, maksudnya kita copy karena ini sesuai nih kalimatnya, kita copy kemudian kita paste. Nah, kalau kayak gitu ya berarti similarity-nya sangat tinggi, pasti langsung terblok merah nanti. Dan similarity-nya atau kemiripannya tinggi karena memang kita hanya copy paste. Walaupun menuliskan sumbernya ya, tetap dituliskan sumbernya. Tapi aplikasi yang digunakan untuk pengecekan kan hanya mengecek kata per kata ini. Jadi walaupun sudah dituliskan sumbernya ya nanti terdeteksi kayak gitu.
Makanya diperlukan yang namanya parafrase. Parafrase itu merubah kalimatnya ya, tapi maknanya tetap kayak gitu. Parafrase secara manual ya bisa dilakukan, misalkan ini dirubah. Organisasi dalam mencapai tujuan di dalamnya terdapat struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kerjasama dan seterusnya ya. Ini mungkin bisa dirubah nih ininya posisinya. Struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kerjasama, dan sistem sosial merupakan faktor-faktor yang mendukung dalam tujuan organisasi, misal kayak gitu ya, dirubah gitu. Atau kata per katanya dicari persamaan katanya, sehingga akan berubah, intinya begitulah. Jadi nggak sama persis. Jadi misalkan di sini ini tulisan saya ya, misal saya udah nulis Sukron seperti ini pasti hasil parafrase kayak gitu. Mungkin tulisan aslinya nggak seperti ini. Nah, parafrase itu bisa dilakukan manual berarti seperti ini tadi, kata per kata ya. Atau yang tadi sempat saya namanya infokan tuh, yang pakai spinner ID ini. Nah, kalau spinner ID kita misal sudah membuat akunnya ya, tinggal di copy paste ininya, yang akan kita kutip, kemudian di rewrite, maksudnya tulis ulang. Nah, nanti di bawahnya itu akan muncul ininya, opsinya ya. Ini menggapai apakah cocok ya menggapai atau meraih atau mencapai. Tergantung nanti kalimatnya. Tadi kan di sini mencapai, oh berarti nggak mencapai nih, mungkin meraih, kayak gitu ya. Dan seterusnya lah. Ini bisa digunakan untuk istilahnya merubah kata dan kalimatnya untuk parafrase. Seenggaknya kalau dilakukan seperti ini ada perubahan nih dari yang versi aslinya seperti ini berubah nih yang biru-biru ini kan padanan katanya ya, minimal ada perubahan lah maksudnya begitu. Jadi bisa digunakan nih yang namanya spinner ID ini untuk melakukan parafrase. Parafrase yang lain bisa juga pakai Quillbot. Quillbot juga sama pada prinsipnya, sistem kerjanya sama ya. Mana tadi? Oh ini ya. Jadi ketika udah punya kalimat, naskahnya, kemudian naskah bahasa Indonesia ya, di parafrase muncul di sini yang warna-warnanya berubah, ini berarti parafrasenya. Nah, nanti tinggal dikoreksi nih, yang ini kalimatnya tuh udah enak belum dibaca gitu ya. Kalau sudah enak baru kita pakai yang ini gitu ya. Yang kiri ini versi aslinya, yang kanan itu versi kutipan yang sudah diparafrase. Nah, ini kan mengutip dari orang, kita parafrase di sini. Nah, nanti sumbernya tetap dituliskan. Kayak gitu. Nih, ada kutipan menurut ini berarti kan ada kutipan-kutipannya nih. Nah, kutipan itu biasanya banyak di pendahuluan biasanya. Apalagi kalau misalkan di pendahuluan teman-teman itu menggunakan penelitian terdahulu, mau dituliskan di sini, itu bisa juga ya. Itu juga ada kutipannya. Di metode juga biasanya ada kutipannya. Misalkan kita mau indikator tentang penelitian kuantitatif, indikatornya apa aja, kan pasti ngambil dari sumber. Atau di sini mengenai analisisnya ya, pasti misal menggunakan Miles Haberman ini, pasti kita ngutip juga. Tapi di pembahasan sedikit, kalaupun ada kutipan biasanya sedikit, karena hasil pembahasan sudah yaitu membahas ya hasil kajian atau penelitian kita.
Kalaupun ada dukungan sumber, yaitu hanya untuk menguatkan aja biasanya. Kayak gini, ini menguatkan aja bahwa oh ini mungkin sejalan dengan penelitiannya si orang ini kayak gitu ya. Kalau di kesimpulan sudah nggak ada sama sekali. Jadi siasatnya atau strateginya ya di pembahasan ini diperbanyak ininya kalimatnya. Kalimat biasanya ya, maksudnya bukan copy paste-nya, bukan apa kutipan-kutipannya. Kalau mau ngutip biasanya di pendahuluan yang lebih banyak kayak gitu. Jadi cara apa namanya ya? Cara menulis artikel seperti itu modelnya. Kemudian pada saat pertama kali kita ini ya, pertemuan pertama, saya juga sempat ini menyampaikan terkait dengan apa namanya? ICP. ICP itu rencana ya, intinya kita punya ide mau nulis tentang apa kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa gunakan ini sebenarnya untuk apa namanya? Memandu ya, biar nggak melebar atau meluas. Jadi contohnya tadi, misalkan artikel yang saya buat ini ya, kemudian awal-awal saya buatnya adalah ICP-nya dulu. Jadi kita mau membahas apa nih? Oh, misal saya kearsipan yang ada di kantor, kearsipan BRIN di masa transisi. Itu gambaran umumnya seperti itu nanti judulnya. Kemudian latar belakangnya apa? Yang melatar belakangi kita itu pengen bahas tentang topik itu. Misalkan kalau tentang ini ya, kearsipan ini yang di BRIN ini adanya terbitnya Perpres 78 tahun 2021. Nah, ini nanti berefek kemana-mana kan, ada penggabungan lembaga sama pembubaran lembaga, intinya begitu. Kemudian di penggabungan itu, bagaimana nanti masalah kearsipannya, kayak gitu ya. Setelah digabung, bagaimana kondisi kearsipannya. Jadi pasca pengintegrasian atau penggabungan lembaga tersebut, kondisi kearsipan di lembaga yang dibahas ya, atau BRIN itu seperti apa sih? Apakah ada norma standar, misalkan pedoman, aturan yang dipakai kayak gitu. Karena kalau masih menggabung jadi baru kan bingung nih aturannya yang mana. Nah, kemudian dari permasalahan itu berarti harus ada langkah strategis nih yang dilakukan oleh BRIN terhadap fungsi kearsipan agar kearsipannya itu berjalan lancar lah, intinya begitu. Nah, ini pendahuluannya seperti itu kurang lebih. Jadi poin-poinnya apa sih? Ditulis dulu aja gitu. Poin-poinnya dulu. Ini biar nggak melebar maksudnya gitu sih. Tujuannya karena kita mau bahas tadi misalkan tentang kondisi kearsipan yang di BRIN gitu ya. Tulis aja dulu mengetahui kondisi kearsipan di BRIN pasca terjadi penggabungan lembaga dan seterusnya gitu. Kemudian tinjauan pustaka, misalkan kita rencananya submit ke jurnal, kemudian jurnalnya mensyaratkan sistematikanya ada tinjauan pustaka. Ya nanti berarti tulis juga tinjauan pustaka. Sumber biasanya ini penelitian terdahulu ya. Bisa ngambil beberapa penelitian sejenis, kita carilah intinya begitu. Kemudian biasanya di tinjauan pustaka juga ada pengertian-pengertian umum. Misalkan masa transisi BRIN itu apa sih? Kan orang nggak tahu ya. Nah, kita baru menjelaskan di situ di bagian tinjauan pustaka. Misalkan ada peleburan penggabungan lembaga itu apa? Nah, ini bisa dijelaskan juga. Metode penelitian. Kalau ini umumnya ya kualitatif atau kuantitatif. Ini juga nanti disiapkan ya, mau pakai metode apa. Kalau kualitatif biasanya cenderungnya pengumpulan datanya menggunakan survei atau apa namanya wawancara maksudnya ya, menggunakan wawancara biasanya kalau yang kualitatif itu.
Kemudian data yang dibutuhkan apa? Nah, ini juga dibuat poin-poinnya. Butuhnya apa sih datanya, kayak gitu ya. Misal kondisi kearsipan di BRIN, itu perlu ada nih informasi tentang itu. Langkah strategis, perlu ada informasi tentang itu. Kemudian fungsi kearsipan di masa transisi itu juga perlu ada nih informasi tentang itu. Jadi dibuat ininya dulu apa namanya ya, poin-poinnya gitu. Kemudian kapan pengumpulan datanya, rencananya kapan nih? Ini juga harus istilahnya apa ya, ditentukan biar nggak kelamaan gitu. Kemudian narsumnya siapa? Berarti ini informannya. Ketika mencari data tentang tadi di sini tadi ada data ya, kondisi kearsipan BRIN. Siapa yang bisa menjawab itu? Nah, itu nanti yang menjadi informan atau narasumbernya ketika kita wawancara. Misalkan ada yang namanya tim transisi. Oh, berarti orang-orang yang tergabung dalam tim transisi itu bisa diwawancarai. Nanti pertanyaannya apa ya? Tentang ini, tentang data yang kita inginkan gitu ya. Kemudian cara pengumpulan data tadi, misal survei, wawancara, atau kuesioner. Kemudian analisis, ini pengumpulan data, kemudian dari berbagai banyak data yang terkumpul nanti diolah gitu ya. Direduksi mana-mana yang diperlukan, mana yang enggak. Kemudian bisa dibuat model alur, tabel, grafik, dan seterusnya lah. Baru di pembahasan. Nah, pembahasan nanti berdasarkan data yang diperoleh hasil wawancara, kemudian apa nih yang bisa diturunkan, yang bisa dijabarkan, nah intinya ya. Temuan-temuan apa yang mau dituliskan. Sudah, terus kesimpulan belum bisa kita buat, mencari daftar pustaka, sudah sampai mencari jurnalnya. Jadi tulisan ini berawal dari ICP tersebut gitu ya. Di bagian misal tadi ya pembahasan kondisi kearsipan langkah ini kan hanya seperti ini, tapi ternyata ketika nulis pembahasan ini bisa berkembang. Misal ketika kita wawancara bagaimana kondisi kearsipan di BRIN, ternyata pada masa transisi membentuk sebuah tim transisi kearsipan, misal begitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah informasi nih hasil wawancara, atau ada SK-nya atau apapun lah berdasarkan ketika kita survei atau kita wawancara ya. Nah, ini nanti kita tuliskan misalkan kalau ini berdasarkan keputusan kepala, ini berarti sumbernya dari situ, pembentukan timnya, kan sudah ada. Terus misalkan untuk tertib arsipnya ternyata sekretariat utamanya mengeluarkan surat edaran tentang ya inilah tata naskah dinas karena belum ada peraturannya saat itu misal. Dan seterusnya diceritakan aja. Sampai akhirnya nanti poin utamanya misal langkah strategis ini berarti wawancara ke koordinator kearsipan atau siapa ya narasumbernya, kepala biro dan seterusnya lah. Ini apa sih kita wawancara aja nanti hasil wawancaranya kan tadi diolah ya. Nah, nanti dibentuk model seperti ini misalkan atau alur atau grafik atau apapun lah modelnya. Nah, udah. Jadi apa namanya terarah gitu ya maksudnya ketika menulis itu nanti terarah kayak gitu. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ini enggak ditanyakan atau mau berbagi informasi mengenai perkembangan tulisannya? Di sini ada 7 ya yang join ada 7 orang. Atau kendala dalam menulis atau kendala dalam mencari datanya. Karena harapannya kalau sudah minggu-minggu sekarang ini formatnya ya atau bentuknya itu udah
udah terlihat seperti ini maksudnya loh. Udah terlihat membentuk sebuah artikel gitu ya, tinggal ditambah-tambahin nanti kayak gitu. Oh, ini ada yang masuk lagi kayaknya. Karena kalau yang pertemuan sebelumnya kalau nggak salah masih banyak yang formatnya bukan artikel ilmiah, mungkin dari formatnya itu seperti makalah gitu ya. Jadi minimal dari tampilan aja sebenarnya sudah terlihat kalau artikel ilmiah secara umum ya seperti ini, walaupun mungkin berbeda-beda. Ada yang pakai 2 kolom kayak gitu, ada yang pakai 1 kolom. Oh iya, yang Turnitin ya, coba sebentar saya buka dulu. Kemudian berikutnya misal ini ya, tentang Turnitin ini. Jadi di UT itu untuk mengecek similarity mereka menggunakan Turnitin ternyata ya. Turnitinnya sudah terintegrasi di e-learning. Jadi saya nggak melakukan pengecekan, tapi memang dari pihak UT yang melakukan pengecekan. Nah nanti, misalkan ini sudah jadi ya ininya apa tulisannya, kemudian dicek oleh aplikasi namanya Turnitin. Nanti ketika tulisan kita itu terdeteksi ya, similarity-nya atau kemiripannya kan model seperti ini nih, terblok warna merah biasanya. Ini berarti kata-kata ini tuh ada di tulisan orang lain atau ya berbagai sumber yang lain gitu. Ini nanti ada angka 1 berarti pada bagian bawah nanti ada keterangannya ya, nomor 1 itu website mana kayak gitu ya, sumber mana itu kelihatan. Jadi angka 1, angka 2 itu menandakan sumber ininya yang di apa namanya ya, yang dikutipnya atau yang dikopinya kayak gitu. Biasanya warna-warna merah kayak gini yang tinggi similarity-nya. Nah ini ya nomor 3 warna ungu beda lagi ya. Kemudian mana lagi? Ini ada juga warna hijau dan seterusnya lah. Ini warna pink mobil apa ini? Ungu, ungu, ungu. Nah itu semua nanti akan dikalkulasikan ya jumlah yang tadi, yang warna blok-blok warna itu, kemudian akan ditampilkan laporannya seperti ini. Berarti tadi yang warna merah itu saya ngambil dari jurnal.unpad.ac.id, ini sumbernya dari internet ini. Terdeteksi ini 5% kayak gitu. Kemudian ada yang warna ungu yang ini ya. Apa sih ini namanya ungu ya? Tapi yang ini ungu juga. Ya ini lah pokoknya terdeteksi 3%. Kemudian yang ungu yang ini 2%, yang hijau yang ini 2%, hijau yang ini 1%, kayak gitu. Nah, totalnya yang ini 14% ini. Nah, jumlah ini, angka ini maksimal 30 kayak gitu kalau yang di UT. Jadi kalau masih lebih dari 30 harus nanti direvisi. Kayak gitu ya. Nah, yang direvisi yang mana? Nah, yang bagian yang ada blok-bloknya ini kayak gini. Kalau memang bisa kalau saya kebetulan ini misal 14, berapa tadi 14 ya. Walaupun ada kayak gini saya nggak perbaiki pun nggak masalah gitu ya. Dan misalkan ini kalau ini kan judul ya, judul sebuah artikel nggak mungkin dirubah gitu ya. Jadi yang nggak mungkin dirubah ya jangan dirubah. Tapi kalau yang model kalimat-kalimat bisa dirubah ya dirubah kayak gitu.
Kalau ini kebetulan bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngutipnya bahasa Indonesia, kemudian di bahasa Inggris kan biasanya nggak terdeteksi ya, kayak gini nih, lebih lebih aman nih. Jadi kelihatannya kecil, mungkin padahal saya juga ngutipnya mungkin agak banyak. Nah itu, apa namanya, sekilas mengenai Turnitin. Nanti kalau teman-teman sudah pada ngirim, nanti pasti bisa ini ya, ketahuan gitu, ininya berapa. Cuman kemarin saya karena baru sempat cek satu orang, ya satu orang itu yang sudah sempat saya kirimkan hasil hasil ininya, apa, Turnitinya. Plus formatnya ya, karena formatnya belum format artikel jurnal, masih seperti makalah sistematikanya. Makanya perlu diperbaiki kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti dalam membuat artikel ilmiah itu ya jangan asal-asalan gitu ya. Memang benar-benar apa ya, pikirkan ketika ketika ngutip itu benar-benar apa ya, yang dipakai lah dalam tulisan. Jadi yang jauh, yang terlalu melebar nggak usah gitu ya. Benar-benar poin yang mau apa namanya, dibahas gitu aja. Jadi nanti nyambung, kutipan itu nyambung dengan apa yang kita tuliskan, intinya gitu maksudnya. Oke, sampai sini ada yang mau ini, ada yang mau bersuara silahkan. Barangkali ada yang mau cerita tentang ininya, tulisannya. Kalau mencari sumber, pakai connected paper gitu ya. Jadi teman-teman kalau nyari sumber referensi bisa pakai connected paper nih. Ini juga kalau nggak salah pas web pertama saya sampaikan. Nah, tulis aja keywordnya atau kata kuncinya. Pengelolaan arsip aktif misal aja ya. Nah, nanti kan muncul nih ininya apa, berbagai macam artikel. Nah, nanti di apa namanya ya? Nanti dilihat modelnya gitu. Reservasi arsip ada nggak ya? Nah, misal ini ya. Ini di sini ada bisa langsung PDF atau lewat Google Scholar juga bisa ini ya. Saya biasanya lewat Google Scholar biar nggak usah di-download. Jadi apa namanya ya, dibuka aja gitu. Nah, misalkan ini, kan ini ada cari aja full text gitu ya, PDF. Misalkan teman-teman nulis tentang tadi preservasi arsip. Nah, ini kan model tulisan nih. Ini kan kita bisa baca, kemudian model penulisannya ini mungkin bisa kita tiru gitu ya, cara penulisannya gitu. Misalkan, oh ini kita pengen lihat tentang pembahasannya, apa aja sih yang dibahas tentang preservasi. Ini misal pelaksanaan preservasi di sini gitu ya, terus dan seterusnya lah. Jadi melalui membaca ini nanti kita bisa dapat ide, oh ternyata yang dibahas seperti ini loh, kayak gitu ya. Kalau penulisannya ini 3.1 itu kembali lagi ya, itu adalah style jurnal ini atau gaya selingkuh si jurnal ini, jadi beda-beda ya. Nah, yang mau kita perhatikan di sini bukan itunya, bukan formatnya, tapi lebih ke cara penulisannya, apa sih yang dibahas ketika ngambil preservasi. Tadi kan teman-teman bisa ini nih, dapat ide, barangkali bingung cara menuangkan ke tulisannya. Atau misalkan di tulisan ini ada yang bisa kita kutip. Nah, itu silahkan, bisa aja gitu ya. Bisa jadi referensi tulisan kita, maksudnya gitu. Nah, ini
untuk penulisan daftar pustaka kalau ada garis strip sebaiknya dihindari ya. Mungkin ini maksudnya sama dengan atas, tapi sebaiknya dituliskan lengkap. Kayak gini-gini kosongnya. Nggak terbaca soalnya kayak gini. Harusnya lengkap gitu ya. Ini koreksi. Nah ini contoh aja. Jadi melalui connected paper ini yang mudah, teman-teman sesuaikan kemarin judulnya apa sih gitu ya. Nah, nanti yang muncul di sini daftar ini bisa dikutip gitu, bisa dijadikan referensi. Di sebelah mana? Ya tergantung apakah mungkin ada latar belakangnya yang mirip-mirip kayak gitu ya. Itu boleh aja bagian latar belakangnya berarti mungkin dibaca dulu nih latar belakang. Bagian mana yang apa namanya ya, yang pas untuk mengisi paragraf kita gitu. Itu boleh aja, tapi sekali lagi diparafrase ya. Misal ini pendahuluannya ada menurut Basir Bart. Oh, kalau ini pengertian sih ya. Misalkan mana ya? Preservasi. Oh, ini juga singkat. Ini juga pendahuluannya singkat sebenarnya. Misalkan ini aja deh. Teman-teman tulisannya tentang preservasi, kemudian nyari pengertian preservasi ya. Kemudian mau ngutip ini nih, preservasi menurut Basir Bartos ya. Ketika teman-teman ngutip ini, punyanya pernyataannya Basir Bartos ini, mungkin di copy paste kayak gini. Tapi ketika copy seperti ini harus diparafrase gitu ya. Jangan plek kayak gini, kalau plek pasti langsung otomatis terdeteksi nanti similarity-nya. Dan sumber yang dipakai, yang dicantumkan adalah Bartos ini. Bartos ini berarti nanti di daftar pustakanya juga Bartos, yang punya Bartos, ini masuk dalam daftar pustaka kita gitu. Karena itu pernyataannya Bartos, bukan pernyataannya si orang ini yang nulis nih, Nurrohmah, bukan orang ini. Tapi itu pernyataan si Bartos, Basir Bartos. Tapi kalau ngutipnya, kalau ini kan nggak ada kutipannya nih. Ini berarti pernyataannya si penulis nih. Ini pernyataannya si Nurrohmah nih ya. Ini mau dikutip, ini di copy, kemudian diparafrase dulu. Parafrase itu tadi ya, merubah ini ya, merubah kalimatnya. Misalkan tadi pakainya ini, apa, Pioneer ID ini. Wah, ini nggak jadi ya. Ini berarti apa namanya, kalimatnya nggak rapi ininya, apa spasi-spasinya. Jadi ini kalau copy paste biasanya kadang nggak rapi gitu ya, harus dirapikan dulu lah. Terus kalau bisa manual parafrase, kalau nggak bisa pakai yang Spinner ID ini. Nah, kalau kita ngutipnya dari sini, baru nanti sumbernya ditulisnya ini si Nurrohmah ini, berarti nama belakangnya ya, Hidayah dan Saufa gitu, tahun 2019. Ini kan 2019 ya. Nah, di daftar pustakanya nanti ya juga sama, ini kan ini daftar pustakanya nih, berarti si penulis ini, si penulis artikel ini. Nah, biasanya ada. Ya kalau nggak ada ya ditulis manual lah di sini ya. Jadi namanya misalkan tadi Nurrohmah siapa itu, nama belakang, nama depan, dan nama belakang, nama depan, tahun, judul, nama jurnal, dan seterusnya lah. Ikuti kaidah yang penulisan daftar pustaka. Nah begitu caranya. Jadi walaupun misalkan ngutipnya dari tulisannya si Nurrohmah ini, tapi kalau itu pernyataannya dari apa namanya ini ya, orang lain juga, berarti yang punya orang lain itu yang ditulis sumbernya gitu ya. Oke, mungkin begitu teman-teman. Silahkan ada yang mau ini enggak? Ada yang mau cerita?
tentang penulisannya ada kendala mungkin, atau lancar, atau kurang apa? Ada nggak? Kalau tugas kemarin saya sudah ini ya, konfirmasi ke pihak UT memang sampai tanggal yang tertera. Jadi yang tertera 20 berapa itu? Juni ya, kalau nggak salah. Sampai 20 berapa sih? 25 nih, Juni. Nah, 25 Juni ini ya nanti ya tugas teman-teman tadi ya, melengkapi tulisannya menjadi utuh yang seperti ini modelnya. Utuh tuh ya sudah lengkap gitu ya, sudah rapi. Ketentuan jumlah yang seperti ini kan apa namanya ya, diatur di dalam panduan tuh. Jumlah kata misal ini ya, terlihat di sini ada 200 nih, berarti 200 kata. Yang ini nih. Kan 150 sampai 300 kalau nggak salah seperti itu ya. Ya disesuaikan gitu. Karena nanti penilaiannya itu rinci, sangat rinci ya. Ada nggak ya di sini ya? Jadi penilaiannya itu ini apa? Satu persatu detail banget gitu. Mana ya? Hmm, ini diskusi. Halaman berapa ya? Jadi bukan artikel yang model langsung utuh gitu dinilai, tapi memang benar-benar ada ininya nih, ada judul nanti seperti mana ya? Ada nggak sih di sini? Oh, kalau ini punya ini ya 3 orang ya sudah masuk ya. Oh, KB berapa ya? Saya lupa nih di KB berapa, apa ada di panduan ya? Penilaian itu apa namanya? Nah, ini kalau nggak salah ini nih. Tapi di e-learning nanti muncul nih. Oh, ini udah isi ya. Kalau tidak salah di e-learning tuh mulai dari judul. Dari judul aja di apa ada nilainya gitu. Ada model seperti inilah, rincian seperti ini maksudnya loh. Nanti dipecah-pecah ininya apa namanya nilainya, angka-angkanya. Ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada ya. Ya kurang lebih seperti itulah, seperti ini. Kalau ini sudah substansi sebenarnya. Nah ini misalkan yang konvensi ini ya, yang format-format nih. Tata tulis, ukuran kertas, tipografi, dan seterusnya. Ini kan, ini bukan substansi tapi ternyata ada nilainya gitu, ada poinnya maksudnya. Menulis bibliografi daftar pustaka, ini kan bukan substansinya, tapi ketika teman-teman nggak melakukan ini dengan benar kan sayang tuh. Ada 18 poin terbuang. Atau ini bahasa, ini kan juga umum ya, maksudnya ini 28 poin bisa istilahnya dapat gitu ya. Menuliskan sumber kutipan dan seterusnya ini bisa, maksudnya bisa dicapai gitu. Kalau isi kan memang substansinya mungkin beda-beda ya ininya nanti. Tapi kalau yang model seperti ini kan bisa diusahakan dapat nilainya gitu maksudnya. Memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Nah, ini kan
tinggal dilihat ininya ya, tinggal lihat daftar pustakanya nanti. Daftar pustakanya, tapi walaupun tertulis di sini tadi sekali lagi ya, daftar pustakanya sudah dipakai, harus juga dipakai dalam ininya, kutipannya, di atas di sini. Kalau di sini yang nggak ada ya berarti ada yang salah tuh. Mungkin kelupaan mencantumkan, atau memang nggak makai tapi hanya menuliskan sumber ininya, pustakanya. Jadi seharusnya ketika menuliskan di sini sekali lagi ya, daftar pustaka berarti kita pakai di dalam tulisan kita, kayak gitu. Misal ini Asmi. Nah, di sini kan ada Asmi. Ada 2 Asminya, kan kayak gitu ya. Saya rasa seperti itu ya, teman-teman. Mungkin kalau untuk penulisannya sih saya yakin inilah apa, sudah paham. Paling ininya ya, paling apa, mencari datanya kali ya yang agak susah ya. Mencari data wawancara sama menuangkan hasil wawancaranya, mungkin itu ya? Apa gimana? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau ini nggak berbagi cerita terhadap tulisannya? Bapak mau bertanya, Pak. Iya, Kalau Turnitin itu kami bisa menggunakan berapa kali sampai kami bisa mungkin di bawah 30%. Apakah ada kuota atau bebas? kalau model tugas kalian bisa ngerevisi kan ya? Karena karena kan kalau apa namanya, kami nih kalau saya misal ya jadi tutor yang ini di kelas ini, saya nggak melakukan pengecekan, tapi ketika teman-teman sudah kirim, itu langsung otomatis muncul ininya, apa, hasil Turnity-nya. Saya nggak mau mencontohkan karena ada punya teman kalian yang sudah terlihat angkanya gitu, yang nggak enak untuk menampilkannya maksudnya. Nah, kalau tugas itu setahu saya bisa direvisi deh. Kalau yang mata kuliah lain sih biasanya ada revisi selama nggak melewati batas waktu. Nah, kalau yang ini biasanya kemarin teman-teman sempat nggak ya melakukan perbaikan gitu, tapi perbaikannya mengunggah file. Kalau itu memang masih bisa ya berarti nggak masalah selama waktunya cukup. Masalahnya saya belum tahu nih ininya, apa namanya, di kelas Karil ini. Kemarin kemarin ada satu mahasiswa yang sudah saya kasih ini sebenarnya, catatan revisi. Cuman belum sepertinya belum melakukan upload ulang. Jadi saya belum tahu nih apakah bisa atau enggaknya. Tapi sepertinya bisa gitu. Karena kan harus perbaikan kalau kalau lebih dari 30. Hanya saja aksesnya sepertinya yang punya dosen ya. Mahasiswa kayaknya nggak dikasih akses ya. Kami tutor pun nggak punya akses Turnitin kecuali para dosen yang memang mengajar di kampusnya ya, yang bukan UT tuh. Itu mungkin dari kampusnya memang punya, itu bisa akses. Kalau itu bisa membantu lah. Cuman kalau saya pribadi nggak punya untuk akun Turnitin, jadi saya juga nggak bisa cek gitu. Kalau mau ngecek yang pakai website, ada namanya plagiarisma atau plagiarism checker ya. Itu juga kayaknya mana ya, plagiarisma. Itu bisa tapi nggak kalau Turnitin kan, Turnitin itu ketat ya, maksudnya bisa detail banget. Kalau yang mana ya, plagiarisme ini mungkin ya small ini ya. Kalau yang seperti ini, nggak sedetail itu. Jadi kalau ini juga harus copy-copykan, kalau nggak salah harus meng-copy ya. Oh ini ada upload filenya, Ding. Ini bisa berarti upload file nih.
Cuman hasilnya seperti apa saya juga nggak pakai ini yang seperti ini, model kayak gini. Jadi memang terlihatnya setelah teman-teman sudah kirim sih. Kalau sudah kirim baru terlihat ininya apa, similarity-nya. Gimana yang lain ada? Malam, Pak. Ya, silakan. Saya udah coba upload tadi tugasnya di tugas 4. Apa nih, Mas Yusron ya? Yang dari Iya, KLHK ya? iya. Mas Yusron, untuk Turnitin-nya cukup ya, kecil. Tapi untuk formatnya sebaiknya disesuaikan ya, Mas. Ini formatnya itu Yang maksudnya bagian seperti mana? ini. Tampilannya seperti ini loh. Tampilan artikel jurnal. Dan spasi-spasinya, ini kan ada spasi ya, disesuaikan juga. Karena kayaknya artikel yang sudah diupload ini ya cukup renggang ya, renggang banget maksudnya. Saya udah sesuai dari ini, sesuai yang panduan. 1,5 ya kalau nggak salah spasinya. Iya, sesuai panduan. Itu sudah sesuai panduan, tapi kayaknya kok ini ya, agak renggang-renggang ya. Ya. Kurang tahu deh. Udah saya download belum ya? Yang ini ya? Iya. Ya, jadi misalkan nih, ketika kita membuat spasi, ini kan spasi ya. Nanti di sini kan ada, misalkan 1,5. Nanti perhatikan juga di sininya nih, ini kan ada add space sama after ya, yang before sama after. Ininya diklik aja nih. Biasanya after atau before-nya kan tinggi di sini, ada 12 atau 6 ya. Itu kan merenggangkan lagi ininya, merenggangkan apa namanya, spasi ya. Itu dicek juga ya. Mungkin 0 aja, kalau 0 kan normal nih. Tapi kalau model yang tadi berarti spasinya tuh apa ya, jadinya sangat lebar gitu maksudnya, menjadi lebih lebar lagi. Tapi kalau memang Iya. ini sudah sesuai ya bolehlah. Terus kalau Sama saya misal singkat apa? Maaf, Pak. hmm? Kalau saya singkat LHK nggak apa-apa tuh, singkatan kementeriannya. Mungkin di judul dilengkapi aja ya. Karena Soalnya kalau kalau pakai lengkap hmm, gitu kena ini, kena similarity. Banyak kenanya. nggak apa-apa sih itu kayaknya. Kalau yang mungkin yang di bawah nggak masalah ya, tapi yang di judul ini dilengkapi aja. Oh iya. Jadi nanti berarti di pendahuluan, nanti ketika nyebut, ini di sini ada kata-kata KLHK nggak ya? Nah, Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan apa nih, Kehutanan, yang selanjutnya disingkat KLHK. Nah, kayak gitu ada kalimat itu dulu. Nanti setelah itu baru ke bawahnya pakai KLHK nggak masalah. Jadi KLHK, jadi di sini ada kalimat yang ini lengkapi dulu, kemudian selanjutnya disingkat KLHK. Ini Nah, yang setelah Mas, kalimat itu ya? ya, yang ini kan pertama kali disebut yang bagian bawah ini ya. Ini abstrak kayaknya. Kalau abstrak, kalau di posisi abstrak itu sebaiknya nggak apa ya. Oke lah kalau di abstrak mungkin bisa ya. Tapi maksudnya di abstrak kan informasinya terbatas, nggak perlu panjang sebenarnya. Ini berapa kata nih?
Coba di ini ya, cek. 207 masih masuk ya, jadi nggak apa-apa ini. Apa namanya, secara jumlah katanya ini masih memenuhi. Paling ya ini spasinya, mungkin ini spasinya nggak satu. Abstrak kalau nggak salah satu ya, sama rata kiri kanannya. Paling ini dibenerin nih, biar nggak rata kiri kayak gitu. Ini juga spasi. Paling format ininya aja sebenarnya ya, apa namanya. Kemudian koreksian kalau untuk di pendahuluan sebaiknya ada referensi yang dipakai, Mas. Kalau ini kan misal pakainya berlian, ya boleh ini baru satu gitu ya. Nah kalau bisa lumayan banyak gitu. Ini pasti kan ini dari pemikiran kita sendiri nih. Nah ditambahkan, misalkan ya mungkin definisi arsip kalau mau disisipkan tentang arsip ya. Arsip menurut si Basir Bartoh atau siapa, di sini juga boleh. Karena sebaiknya ada penguat dari yaitu sumber referensi yang dipakai gitu. Kalau ini kan mungkin pendapat kita nih atau pemikiran kita sendiri nih. Nah ini aja boleh nih, pengolahan arsip dinamis ya, meliputi ini. Nah ini kan pengolahan arsip dinamis bisa menurut undang-undang atau menurut tokoh ya, Pak Asmi atau Pak Yayandarian atau siapapun. Itu bisa nih disambungkan di sini nanti. Menurut Yayandarian, pengolahan arsip dinamis bla 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 nanti. Nah itu nyambung dari sininya maksudnya. Nah cara ngutip gitu. Di apa yang menjadi kalimat kita, kemudian didukung sama pernyataan itu. Nanti apa namanya, dilihat nih nanti kalimat per kalimat mana yang bisa disisipi apa namanya, kutipan kayak gitu. Nah kemudian model penulisan metode sekali lagi ya, bisa kita ngambil dari yang tadi saya bilang, kita bisa ngambil dari misalkan ini ya, connected paper, ambil aja salah satu gitu. Ambil salah satu, kemudian kita lihat model penulisannya gitu. Model penulisan pada, oh ini pakainya 2 kolom ya. Pada bagian metode, di sini misal ada metode nggak ya? Mana metodenya? Nggak, langsung pembahasan. Bentar. Karena kalau model seperti ini kan pasti pemikiran kita sendiri nih. Nah, biar lebih apa namanya ya, lebih rapi dan runut, kan bisa kita ngambil model yang punya teman-teman yang lain gitu, yang sudah terbit. Ini kan punya mereka kan sudah terbit nih di jurnal. Sebentar, saya pengen melihatkan contoh aja, maksudnya biar model penulisannya tuh ini apa, rapi gitu. Sebentar, ini juga 2 kolom ya. Metodenya. Wajib pembahasan. Nah ini. Ini kan ada metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji dan seterusnya nih. Coba ini dibaca gitu. Kemudian kalau diterapkan pada tulisan kita, cocok apa enggak gitu. Ini kan ada nih, lumayan panjang nih. Ini bahkan mungkin ada kutipan dari Lex Meleong kayak gitu ya. Mengenai penelitian kualitatif dan seterusnya lah. Maksudnya ini
kita bandingkan ya beberapa tulisan. Kemudian mana yang bisa diterapkan di tulisan kita, kayak gitu. Model penulisannya loh, maksudnya loh. Nanti tinggal dirubah. Oh, kalau tulisan yang di sini pakainya meleong misal. Kita mau ganti nih, penelitian kualitatif menurut orang lain ya. Kita cari aja definisi lewat Google penelitian kualitatif, kan nanti muncul banyak nih. Misalkan nah ini misal ada Prof. Sugiono juga. Inilah contoh aja, Sugiono tahun 2019. Kan berarti bisa nih, ini nanti diganti. Menurut Sugiono tahun 2019, penelitian kualitatif adalah, ya ini nanti ngutip dari sini, yang barusan kita cari tuh. Nah, caranya begitu. Tapi mau cara penulisannya kita bisa lihat dari artikel yang sudah terbit. Maksudnya biar lebih rapi gitu ya, terstruktur gitu. Oh ternyata menulis metode tuh seperti ini, kayak gitu maksudnya loh. Nih kayak gini, ini kan bisa nih kita istilahnya model tulisan ini. Modelnya oh ternyata seperti ini untuk metode. Mungkin yang orang ini menampilkan mengenai metode yang dipakai apa, informannya di sini siapa, jenis datanya apa, teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisis datanya apa. Nah, ini kan bisa nih. Pengumpulan data, teknik analisis kan bisa nih kita pakai. Ya udah berarti model penulisannya kayak gini pun nggak masalah gitu ya. Paling nanti kutipan-kutipan ininya yang nanti yang kita rubah. Ngerubahnya gimana tadi ya? Ya lewat Google juga bisa ya. Diparafrase, ini pun nanti harus diparafrase. Tapi unsur-unsur dalam tadi ya metode ada gitu. Mulai dari metode penelitian yang digunakan apa, pengumpulan data, informa dan seterusnya lah, intinya begitu. Jadi nanti ini bisa dilengkapi nih Mas Yusron ya tadi ya. Pakai kalimat yang struktur seperti tadi kayak gitu. Misalkan ini sudah ada ya menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus. Nah, ini kan bisa ditambahi misalkan studi kasus menurut ahlinya siapa ya? Dicari di referensinya. Misalkan Sulistyo Basuki tahun 2004 misal aja ya. Studi kasus adalah bla bla bla, itu kita kutip. Kayak gitu caranya. Kemudian runut aja satu persatu. Misalkan informannya dan seterusnya. Ini kan kita melihat nih jurnal yang sudah terbit seperti ini modelnya atau yang seperti ini tadi modelnya. Kemudian kita tiru cara menuliskannya di sini. Kayak gitu. Kan lebih lebih rapi. Plus kita dapat referensinya juga nanti. Ini pembahasannya. Misalkan menggunakan screenshot seperti ini juga harus ada keterangan gambarnya, ini tentang gambar apa kayak gitu ya. Kemudian kalau bisa ada penjelasannya, diberi penjelasan gitu. Kan ini juga bisa mungkin field-nya ini diuraikan. Ini kan ada field nomor, judul, ringkas dan seterusnya ya, penyimpanan. Atau apapun yang mau ditampilkan dari gambar ini tuh apa sih sebenarnya? Keterangan apa sih? Penjelasannya seperti apa kayak gitu. Oh, ini ada beberapa kutipan. Ini ada. Oh, belum ya.
Sekali lagi, jadi yang penulisan daftar pustaka, ini kan mungkin ini sumber yang digunakan nih ketika entah dibaca, entah ketika mengumpulkan data gitu ya. Nah, penggunaan ini tidak hanya dicantumkan di sini, tapi memang ada ya kita gunakan dalam kutipan, kayak gitu. Tadi yang berlian ada nih di pendahuluan, di awal-awal kalau nggak salah. Tapi yang lain ini sepertinya belum ada nih. Jadi nanti sebaiknya dicantumkan. Kita menggunakan Ramanda ini, ya memang terpakai, ini tuh kutipan yang mana sih, di bagian mana, kayak gitu ya. Kalau ini belum terbaca nih, si Ramanda ini tulisannya itu di mana, kutipannya, kayak gitu. Nanti ada Hendriani dan seterusnya, minimal tadi ada 10 ya. 10 apa? Tinggal lihat aja kalau ini sudah memang mau dipakai, proses pengolahan arsip inaktif di sini ya, di Pusdatin ini tuh, yang kita kutip tuh bagian apanya sih? Mungkin di Pusdatin ada proses ini deh, pemberian label dalam box. Ya, nanti berarti ada nih apanya, maksudnya gitu. Atau di bagian pendahuluan di sini ya, ada cerita tentang seperti itu. Ya pokoknya ditulis intinya begitulah, sumber kutipannya ya. Kutipannya apa, sumbernya sama daftar pustakanya, gitu. Cara membuatnya seperti itu, sehingga nanti nggak bingung. Nah, ini ada daftar pustakanya tapi belum dipakai di dalam isi tulisannya, gitu. Mungkin begitu Mas Yusron ya, ini nanti yang daftar pustaka bisa dibaca kembali ininya, masing-masing artikelnya, kemudian cantumkan di isi tulisannya, entah itu nanti di bagian pendahuluan atau metode atau isi, tergantung dari mana yang dikutip, kan seperti itu ya. Mungkin begitu. Ada yang lain nggak? Ini ya, connector jangan lupa ya teman-teman. Ini sangat berguna kalau menurut saya sih, karena kita cukup keywordnya apa muncul nanti. Tinggal dipelajari aja kita mau pakai model tulisan yang mana. Dan kalau bisa dikutip, tulisan-tulisan tersebut dikutip aja. Semakin banyak kutipan ya bagus juga. Yang penting apa namanya, penggunaan parafrasenya jangan lupa kayak gitu. Banyak juga yang apa, tulisan itu isinya kutipan-kutipan juga banyak. Biasanya tulisan luar negeri yang internasional sangat banyak ininya apa, kutipannya ya. Terutama di pendahuluan karena mereka biasanya apa namanya, melihat penelitian terdahulu yang terkait tuh ditulis semua. Nah, itu kan isinya nanti kutipan. Dan biasanya sebuah jurnal juga apa namanya, mensyaratkan ya, di sini ada enggak ya? Mensyaratkan penggunaan misalkan sekian kutipan kayak gitu. Maaf, sekian daftar referensi, misal seperti itu biasanya. Ini misal referensinya 10 tahun terakhir ya, menggunakan APA, ya kayak gini lah. Ini kan jumlahnya nggak ada ya. Kalau ini pakainya 80% kalau bisa sumber primer dari hasil penelitian kayak gitu ya. Nih. Nah, ini kan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita mau submit atau kirim ke jurnal ini. Karena masing-masing jurnal punya ketentuannya sendiri-sendiri. Ketika 80%, ya berarti kita cek punya kita. Oh, punya kita ternyata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 ada 4 yang bukan primer. Buku juga bukan primer ya. Nah, yang seperti ini kan berarti misalkan tulisan ini mau dikirim ke tempat yang ini, ya belum memenuhi untuk unsur referensinya karena harus 80%. Gimana caranya? Oh, berarti cari artikel jurnal yang lain yang terkait untuk dikutip, masukkan ke sini. Ini kan contoh jurnal nih. Ini contoh jurnal. Kalau ini buku, ya. Ini jurnal. Nah, sumber primer itu jurnal seperti ini. Makin banyak sumber primernya makin bagus sebenarnya. Kayak gitu. Memang penulisan jurnal itu banyak ininya ya, syarat ketentuannya. Makanya biasanya membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi dari proses kita penelitiannya atau kajiannya, itu sudah butuh waktu. Kemudian nanti membuat tulisannya butuh waktu. Ketika nanti dikirimkan atau disubmit, di sini pun butuh waktu karena ada perbaikannya nanti. Perbaikannya seperti apa? Perbaikannya memang dikoreksi oleh reviewer namanya, yang ahli memang. Seperti itu. Gimana yang lain? Mudah-mudahan ada ini ya, mudah-mudahan ada gambaran yang semakin terang lah. Gimana yang lain mau ini enggak, mau cerita enggak? Kalau mau nanya-nanya lewat WhatsApp silahkan ya teman-teman ya. Jadi kalau bingung boleh ini bertanya. Kemarin kalau nggak salah yang yang kerja di studio foto itu ada nggak nih di sini? Saya lupa namanya. Kemarin juga sempat ya semacam konsultasi dan alhamdulillah sudah dapat ini ya, sudah dapat apa yang mau ditulis. Nah, itu juga bagus kalau nggak salah preservasi digital atau apa ya, lupa saya, tentang foto. Yang seperti itu. Jadi kalau bingung ini aja dulu barangkali saya punya bisa membantu. Ada juga yang dari Poltekkes Semarang atau mana ya, saya lupa, yang kerja di situ. Itu juga bingung katanya belum dapat tema. Kemudian saya beri beberapa contoh artikel tentang tata naskah dinas, barangkali bisa ditiru gitu ya caranya. Atau yang teman-teman sudah kemarin tugas 3 kalau nggak salah udah banyak sebenarnya ya yang sudah jalan nulis, tinggal tadi merapikan sebenarnya, belum rapi. Maksudnya rapi itu lebih ke sistematika format itu loh. Kalau isi memang saya belum ke isinya ya. Tapi
Dari sisi sistematika, format disesuaikan dulu, sehingga secara tampilan itu sudah sesuai. Nah, nanti tinggal isinya sih sebenarnya ya, karena yang tahu kan teman-teman gitu sebenarnya ya, penulis itu yang lebih tahu ya, apa yang data apa yang dihasilkan, kemudian yang diolah, yang disajikan dalam tulisan sebenarnya penulis. Hanya kalau si pembaca, misal kami tutor ya, paling ya hanya bisa ngoreksi-ngoreksi aja. Misalkan ruang lingkupnya pembahasannya tentang sudah ditentukan mengenai tata naskah dinas ya, otomatis pembicaraannya atau yang isinya pasti sekitaran itu gitu ya, nggak melebar ke yang lain. Karena memang sudah dibatasi di situ. Nah, kalau melebar-melebar kan agak aneh nih. Nanti yang harus diluruskan, makanya kalau bisa punya ICP yang model seperti ini lebih bagus sebenarnya untuk mengarahkan tulisan kita kayak gitu. Biar nggak melebar, apa sih yang mau ditulis kayak gitu. Dan ini bisa berubah ketika nanti kita menuliskannya gitu ya. Tapi setidaknya ini rambu-rambunya sudah kita dapat. Mau nulis pendahuluan, ya berangkatnya ya dari sini kurang lebih paragraf per paragrafnya. Paragraf yang udah kita buat sebaiknya ada dukungan referensi. Caranya ya misal ngambil dari tadi artikel yang udah pernah terbit, buka connected paper atau lewat Google juga bisa ya, connected paper, cari kemudian buka, baca bagian mana yang bisa kita kutip. Itu kan boleh ya ngutip model seperti itu. Tapi di parafrase, parafrasenya bisa pakai spinner, bisa pakai quillbot, ini yang model sistem lah. Atau manual, kalau manual ya mau nggak mau kita baca, kita buka KBBI mungkin, atau persamaan kata ada nggak ya ini? Kalau nggak salah ada deh. Oh, sinonim ya. Ini juga ada persamaan kata pada nota. Bisa juga kan model-model kayak gini, jadi merubah kata per katanya atau sinonim. Kayaknya ada sinonim. Nah, ini kan bisa juga ya. Mau nyari maksudnya merubah kata untuk memparafrase kan bisa juga, tapi artinya kan masih sama kalau sinonim. Atau pakai sistem ya model kayak gini berarti pakai website. Tapi hasilnya harus dibaca lagi, enak nggak nih? Kalau nggak enak ya diganti kayak gitu ya. Ini juga pun sama ya yang spinner ini. Model kerjanya sama lah intinya begitu. Baik, mungkin itu teman-teman. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan ini. Kalau malu untuk menyampaikan mungkin lewat WhatsApp boleh ya. Kalau mau nelpon pun nggak masalah, tapi ya pagi hari lah, ngabari dulu gitu. Itu boleh. Kemarin juga kan ada yang nelpon kayak gitu ya, cerita. Itu silahkan aja, boleh-boleh aja. Gimana kita cukupkan? Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan ini, teman-teman. Jadi pertemuan kita, kalau nggak salah ini web kita yang terakhir ya, hanya 4 kali kalau nggak salah. Jadi pertemuan selanjutnya ya masih intinya merevisi lah, merevisi tulisan sampai final. Nanti kalau memang teman-teman semua ini model pengerjaannya pakai panduan ya kemungkinan memang hanya di-upload ke sistem repositori UT, mungkin itu ya. Itu syarat minimal kalau nggak salah seperti itu. Kemudian kalau sudah model artikel jurnal, syukur-syukur ya. Kemarin misal Mas siapa ya yang udah 2 kolom, itu kan udah artikel jurnal tuh pasti modelnya. Itu boleh aja, misal mau dikirim ke mana gitu ya, dikabari aja. Saya dikabari pengen submit ke jurnal yang X gitu ya. Kalau submit ke jurnal otomatis nanti
Saya sebagai pembimbingnya akan ngoreksi ulang gitu ya, ngoreksi ulang tulisannya, tapi penilaiannya sudah masuk berarti ya, penilaiannya udah masuk, kemudian tulisannya dikoreksi ulang, kemudian kalau tidak salah dosen UT pun nanti membantu untuk ngoreksi kalau nggak salah gitu ya. Jadi penulisnya nanti ada 3 kalau nggak salah begitu. Penulis 1 mahasiswanya, penulis 2 tutornya, penulis 3 nanti ada dosen dari UT kalau nggak salah begitu. Nah kemudian setelah direvisi baru disubmit ke sana. Mungkin yang submit saya kurang tahu apakah mahasiswanya, apakah tutor boleh membantu, itu tergantung ya. Nah itu teknis seperti itu bisalah nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan tulisannya. Tapi yang jadi catatan mohon diperhatikan ya tadi ya, detailnya, detail itu maksudnya yang ada di panduan itu minimal yang ada di panduan itu diacu lah. Karena nanti penilaiannya kalau nggak salah rinci seperti ini, bahkan ada judul, ada abstrak, dan seterusnya kalau nggak salah begitu di e-learning-nya. Saya lupa ininya apa di KB berapa, tapi nanti ada model seperti itu. Jadi rinci sekali. Maksudnya hal-hal seperti itu yang bukan substansi biar teman-teman tuh bisa maksimal dapatnya gitu. Kalau bukan substansinya atau teknisnya sudah maksimal kan tinggal substansinya gitu untuk memenuhi syarat lulus maksudnya gitu. Itu aja sih. Baik cukup ya teman-teman kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Kemudian saya juga mohon maaf karena selama 4 kali web ya, barangkali terlalu cepat menjelaskan atau mungkin susah dipahami dan seterusnya. Karena memang saya basic-nya bukan dosen, jadi agak berbeda mungkin cara menjelaskannya gitu ya. Tapi saya sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu gitu di dalam penulisan ini. Sekarang pun saya masih istilahnya menulis terus gitu ya. Jadi walaupun sudah punya artikel terbit tahun ini, saya tetap nulis lagi gitu. Karena memang melalui tulisan itu nanti kita akan belajar tulisan kita jadi lebih baik lagi. Jadi ini teman-teman misal sekarang nulis, kemudian nanti udah lulus di kantornya, pengen nulis lagi silahkan aja, pasti nanti tulisannya lebih bagus gitu. Karena udah pernah nulis sekarang ini. Nanti ketika nulis kedua kalinya pasti ada peningkatan dan seterusnya. Ketika udah sering nulis pasti sudah lebih bagus lagi gitu. Dan harapannya 15 kalau nggak salah ya, 15 mahasiswa itu bisa menyelesaikan ini tugasnya, tugas dari UT ini menyelesaikan artikel ilmiah. Sepertinya selama 4 kali web belum pernah ketemu semua gitu ya. Belum pernah lengkap 15 kalau nggak salah. Tapi karena mungkin ada satu dan lain hal ya saya maklumi gitu ya. Cuman yang menjadi kewajiban teman-teman yaitu tugas-tugasnya harus diselesaikan. Kalau kami sebagai tutor hanya membantu gitu ya. Membantu, kemudian mengarahkan, kayak gitu aja. Mudah-mudahan nanti ini kalau nggak salah tanggal berapa sih paling terakhir tuh maksimalnya? Yang 25 Juni kan yang tugas 4 ya, terus yang terakhir ada juga ya yang paling maksimal itu ini kali ya 29 Mei atau Juni bukan ini mah Mei ininya ya sesi berikutnya ya. Ada enggak ya? Enggak ada ya. Berarti ya itu mungkin sekitar 25 Juni kali ya yang untuk tugas artikel ini. Mudah-mudahan teman-teman udah menyelesaikannya, berarti sekitar 1 bulanan kalau nggak salah ya. Ya, waktunya tinggal 1 bulan. Pasti bisa sih sebenarnya, pasti bisa karena saya yakin teman-teman rata-rata sudah bekerja, data pasti ada, tinggal menuliskannya yang mungkin masih agak bingung. Triknya baca ya, buka, cari referensi, dibaca,
model penulisannya bisa ditiru. Itu paling mudah seperti itu sebenarnya. Amati, tiru, modifikasi itu kan cara paling mudah ya. Jadi itu dipahami, kemudian diadopsi ke tulisan kita, kemudian diparafrase, udah itu. Saya yakin kontennya atau isinya pasti berbeda dengan artikel yang sudah pernah terbit, karena memang biasanya lokasinya yang berbeda atau temuannya yang berbeda. Pasti ada data yang berbeda lah. Walaupun kita ngutip tetap ada perbedaannya, intinya gitu. Baik, gitu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Kemudian saya ucapkan semoga teman-teman ini ya berhasil nanti di dalam menyelesaikan semua ini tugas ini semua. Kemudian saya juga minta maaf apabila selama memberikan bimbingan masih banyak kekurangan gitu. Sampai berjumpa kembali lain waktu gitu ya. Barangkali suatu saat kita bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. kalau mau konsultasi lewat WhatsApp silahkan ya teman-teman ya, jangan malu-malu ya. Baik, Pak. wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Ini saya tutup ya. Terima kasih.